nama saya Afroji dari kelas 11 TKRO. Saya berasal dari Sekolah SMK Karya Dharma 2. Saya ingin mempresentasikan hasil saya kerja prakerin atau disebut dengan PKL di perusahaan Dixtun One Stop Service. Di sana banyak bidang usahanya, yaitu servis, pouring, balancing, dan lain-lain. Alamat perusahaan tersebut di Jalan Margonda Raya nomor 475, Kota Depok, Jawa Barat. Perusahaan didirikan oleh Bapak Zimu bin Usman dan kepala bengkel tersebut adalah Bapak Ibnu Ramadan dan kepala mekanik adalah Bapak Krisna. Praktik kerja industri atau prakerin adalah salah satu penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan sistematik dan sinkronisasi antara program pendidikan di sekolah dan penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan langsung dengan dunia kerja secara terarah untuk membentuk keahlian siswa agar pada saat lulus dari SMK Karya Dharma 2 dapat siap terjun dalam dunia kerja. Saya ingin menceritakan sejarah singkat perusahaan tersebut. Di tahun 1978 didirikan oleh Haji Mubin Usman dan Haji Siti Aisyah dengan nama bengkel Kurnia, melayani penjualan bensin eceran, tambal ban, oli, dan spare part motor. Dan pada tahun 1983 pelayanan kendaraan roda 2 berubah menjadi pelayanan roda 4 dengan jenis pelayanan menuju one stop service dan nama bengkel menjadi Bengkel Wijaya Motor. Di tahun 1983 menjadi branded Ben Goodyear dan ODSTP. Setelah itu di tahun 1996 bergabung dengan organisasi truk model Brixton. Di tahun 2003 meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan mesin automatic airways dan 2 unit mesin sporing dengan sistem 3 dimensi. Visi dan misi dari perusahaan tersebut yaitu landasan tujuan atas setiap aktivitas yang dilakukan oleh Bengkel Wijaya Motor, yaitu menjadi bengkel kendaraan roda 4 yang termodern dan terlengkap untuk segala jenis kendaraan roda 4. Misinya, aktivitas yang dilakukan oleh Bengkel Wijaya Motor dalam merealisasikan visinya yaitu kami percaya bahwa tanggung jawab yang paling utama adalah terhadap pelanggan dengan memberikan pelayanan yang ramah, serta hasil kerja yang memuaskan terhadap segala jenis kendaraan yang kami kerjakan. 1. Servis rem. Pengertian dari servis rem yaitu adalah sesuatu peranti untuk memperlambat atau menghentikan gerakan roda. Fungsi dari sistem rem yaitu untuk mengurangi laju kecepatan kendaraan atau untuk memungkinkan kendaraan dapat parkir. Contohnya rem parkir atau handbrake yang tidak di tempat yang tidak rata, contohnya pada tanjakan atau turunan. Dan biasa alat yang digunakan untuk servis rem yaitu kunci palang atau kunci roda, dongkrak, jackstand, amplas kasar, semprotan air, kompresor, airgun, obeng min, dan gemuk. Langkah-langkah servis rem yaitu siapkan kunci palang pipa, dongkrak, jackstand 4, dan kunci momen. Lalu kendurkan roda bagian depan belakang menggunakan kunci palang dan pipa. Setelah kendur, kemudian naikkan dongkrak bagian depan dan pasang jackstand 2 di kiri dan kanan. Setelah itu turunkan dongkrak secara perlahan. Lalu pindahkan dongkrak ke belakang dan naikkan dongkrak. Kemudian pasang jackstand 2 kiri dan kanan. Setelah itu turunkan dongkraknya. Lalu lepaskan baut pada roda yang tadi sudah dikendurkan. Kemudian lepaskan tromol belakang dan kanvas depan. Kemudian amplas kanvas bagian depan dan belakang. Dan jangan lupa amplas juga tromol bagian belakang dan depan. Setelah diamplas kemudian disemprot menggunakan air dan sabun. Setelah disemprot keringkan dengan angin atau air gun. Setelah kering pasang kanvas bagian depan menggunakan gemuk. Setelah itu kemudian kanvas belakang pada 3 titik. Lalu setel menggunakan obeng min. Setelah selesai disetel kemudian pasang kembali rodanya. Jika sudah dipasang rodanya kemudian ambil kembali dongkrak lalu naikkan dongkraknya. Kemudian copot jackstandnya pada bagian kanan dan kiri. Dongkraknya kemudian copot. Turunkan dongkrak secara perlahan dan kemudian pindahkan dongkrak ke bagian belakang. Langkah berikutnya naikkan dongkrak lalu copot jackstandnya pada bagian kanan dan kiri. Kemudian turunkan dongkrak secara perlahan. Lalu
Kemudian siapkan kunci momen dan sok atau sesuai dengan ukuran baut rodanya. Momen 4 roda, 2 depan dan 2 belakang. Tujuan di momen adalah untuk lebih mengencangkan baut yang sudah terpasang pada roda. 2. Yaitu balancing. Pengertian dari balancing adalah untuk mengurangi getaran roda pada kecepatan tertentu. Fungsi dari balancing tersebut yaitu untuk memastikan apakah ban sudah seimbang pada titik pusat rodanya atau belum dalam keadaan dan kenyamanan berkendara. Alat yang digunakan biasanya yaitu kunci palang atau kunci roda, dongkrak, jackstand, mesin balancing, kunci momen. Langkah-langkah dari balancing yaitu siapkan kunci palang dan pipa, kendurkan roda menggunakan kunci palang dan pipa, naikkan dongkrak dan naikkan jackstand di depan, kanan dan kiri, lalu turunkan dongkrak dan naikkan dongkrak di bagian belakang, kemudian naikkan jackstand 2 di posisi kanan dan kiri. Lalu lepaskan rodanya menggunakan kunci palang, bawa rodanya ke mesin balancing, lalu naikkan atau masukkan roda ke mesin balancing. Setelah sudah dimasukkan atau dinaikkan ke mesin balancing, lalu ukur velgnya. Sesudah diukur, jangan lupa untuk tutup kapnya dan otomatis roda akan berputar, dan tunggu sampai berhenti. Jika sudah berhenti, pasangkan timah balancing dengan jumlah angka tertentu ke sisi luar atau dalam velg. Putar berulang kali sampai hasil angkanya menjadi 0. Jika sudah mendapatkan angka 0, buka kapnya dan lepaskan rodanya. Lalu pasanglah roda pada mobil menggunakan kunci palang. Setelah semua roda sudah terpasang dengan kencang, kemudian naikkan dongkrak lalu lepaskan jackstandnya dan turunkan kembali dongkraknya secara perlahan. Yaitu selesai sudah dipasang, jangan lupa untuk di momen 4 rodanya, yaitu 2 bagian di depan dan 2 bagian belakang, menggunakan kunci sok sesuai ukuran baut rodanya. Tujuan di momen adalah untuk lebih mengencangkan baut yang sudah terpasang pada roda. 3. Mengganti ban. Pengertian dari mengganti ban yaitu ban yang sudah lama atau ban yang sudah rusak harus segera diganti, karena itu bisa membuat kecelakaan kita saat berkendara atau membuat ban menjadi lebih mudah untuk bocor. Dan dari pengertian dari ban adalah peranti yang menutupi velg suatu roda, dan ban adalah bagian penting dari kendaraan darat dan digunakan untuk mengurangi getaran yang disebabkan ketidakteraturan permukaan jalan. Fungsi dari ban yaitu ban mengangkut beban dan pengendara, bahkan penumpang tambahan. Jika tekanan angin mengurang, maka ban bisa sobek halus karena tekanan yang berat. Dan alat yang biasa digunakan untuk mengganti ban itu kunci roda, dongkrak, ban cadangan, dan kunci momen. Langkah-langkah mengganti ban yaitu kendurkan baut roda menggunakan kunci roda atau kunci palang, lalu pasang dongkrak dengan benar dan lepaskan ban yang akan diganti. Kemudian pasang ban cadangan untuk mengganti ban yang sudah dilepaskan. Lalu kencangkan baut roda yang sudah diganti, turunkan dongkrak. Dan terakhir di momen roda yang sudah diganti menggunakan sok sesuai ukuran bautnya. Tujuan di momen adalah untuk lebih mengencangkan baut yang sudah terpasang pada roda. Jadi dari simpulan 3 itu yaitu kegiatan praktek kerja industri adalah merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi siswa dan dapat mengenal lebih jauh cara bekerja di lapangan sesuai keahlian masing-masing siswa. Praktek kerja industri telah dengan baik tanpa halangan apapun, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bengkel Brixton One Stop Service yang telah bersedia menerima saya untuk melaksanakan praktek kerja industri dan bersedia mendampingi saya selama praktek ini berlangsung. Saran 1 bagi sekolah. Saran bagi sekolah yaitu penyusun mengharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas dan juga kedisiplinan terhadap siswa. Kemudian sarana prasarana pendidikan agar lebih dilengkapi, karena sarana prasarana yang ada sedikitnya sangat mempengaruhi bagi siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar. Dan 2 bagi instansi.
Penyusun mengharapkan agar instansi-instansi yang telah bersedia bekerja sama dengan pihak SMK Karya Dharma II dalam melaksanakan prakerin, khususnya Bengkel Wijaya Motor, dapat dengan senang hati menerima siswa-siswi SMK. Jadi cukup sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.